Kalian pernah nggak sih bingung ketika mau ngambil UTBK karena kalian nggak tahu nih gimana caranya belajar yang efektif dan efisien sehingga waktu kalian tuh nggak habis sia-sia dan kalian bisa ngedapetin jurusan ataupun universitas yang kalian inginkan. Nah, buat kapoin jawabannya, simak terus video ini sampai habis ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, sobat Edupir Inspiration semua. Kembali lagi bersama gue Ali di konten Tip X atau Tips Edukasi. Dan pada kesempatan kali ini gue mau sharing-sharing ke teman-teman semua terkait tips gimana sih caranya ngambis UTBK yang gue bisa bilang efektif dan efisien. Tapi mungkin disclaimer terlebih dahulu bahwasanya tips ini murni berasal dari pengalaman gue pribadi. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yang gue bisa sharing adalah pastinya mental ya. Dan gue rasa kita semua sepakat bahwasanya mental punya peran yang cukup penting dalam menentukan kesuksesan UTBK kalian. Mungkin gue bakal jelasin beberapa alasan ya. Pertama gini, gue rasa kita semua sepakat bahwasanya dalam proses perjalanan UTBK itu pastinya ada rintangan dan hambatan yang gue atau mungkin teman-teman nanti akan hadapi. Let's say kayak mungkin kasusnya demot ya, atau demotivasi, atau kondisi di mana kalian kehilangan semangat untuk mungkin ya dalam hal ini meneruskan proses ngambis UTBK kalian. Dan dalam kasus ini gue rasa mental punya peran yang cukup penting dalam menentukan apakah kalian akan bangkit ya, menyikapi demotivasi tersebut dan coba bangkit untuk meneruskan perjalanan atau ambisi UTBK kalian, atau mungkin kasusnya kalau bisa mentalnya kurang baik, kalian malah terbawa suasana dan kalian malah melupakan proses ngambis UTBK kalian. Lalu kasus selanjutnya yang pernah gue temuin terkait mental itu adalah, let's say kalian punya temen atau mungkin saingan lah ya yang cukup kompetitif yang punya target jurusan UTBK yang sama. Lalu ketika kalian coba bersaing, let's say kasusnya di sini mungkin nilai tryout ya, progres nilai tryout kalian di bawah saingan kalian nih. Mungkin let's say mereka dapat nilainya 700 dan kalian masih 550. Nah, mental yang baik adalah ketika kalian menyikapinya dengan kalian coba belajar lebih giat biar bisa ngebalap teman kalian ini. Tapi kalau mental kalian cukup baik, kalian malah ngerasa bahwa kalian kurang ngebandingin hasil kalian sama orang lain, dan kalian malah mental kalian down dan malah hilang fokus kalian dalam proses ngambis UTBK tersebut. Jadi gue rasa mental punya peran yang cukup baik dan kalian perlu mempersiapkan mental tersebut sebelum kalian menjalani proses ngambis UTBK. Selanjutnya, bicara masalah mental nggak afdol juga kalau bicara masalah strategi. Dan gue rasa ini adalah salah satu tips dari faktor internal yang bisa gue sharing. Jadi aku bicara masalah strategi, gue rasa sangat umum banget ya, dan mungkin di sini gue bakal ngejelasin beberapa poin aja terkait strategi ini. Pertama itu adalah menetapkan target yang jelas. Gue rasanya cukup penting. Case-nya misalkan kalian punya target di pilihan pertama UTBK kalian itu let's say hubungan internasional UI misalkan. Lalu yang keduanya kalian punya target akuntansi UGM. Nah, ketika kalian punya target yang jelas tersebut, kalian bisa ngukur nih dari progres nilai tryout kalian, udah sejauh mana nih nilai gue bisa memenuhi target tersebut. Jadi kalian bisa evaluasi diri kalian. Kan gak lucu ya kalau case-nya kalian gak punya target yang jelas, sehingga kalian gak bisa ngukur nih sejauh mana progres kalian dalam memenuhi target tersebut. Jadi coba dipikirin aja sebelum ngambil UTBK, kira-kira target jurusan kalian, target universitas kalian tuh apa. Jadi sehingga kalian punya gambaran yang jelas. Lalu bicara masalah strategi, selain target, gue rasa yang kedua adalah scheduling ya, atau penjadwalan. Dalam hal ini luas ya, jadwal belajar, jadwal tryout dan lain sebagainya. Kalau kasus dulu gue ketika kelas 12 atau kelas 3 SMA dulu cukup masih sibuk-sibuknya urusan akademik di sekolah, dan gue berusaha untuk ngebagi waktu per 30 menit atau per 1 jam. Jadi gue coba curi-curi waktu kayak mungkin waktu sebelum sekolah, lalu ketika waktu istirahat, atau mungkin waktu setelah sekolah gue coba curi-curi waktu ngebagi waktu untuk coba latihan soal, atau mungkin
coba ngulas materi yang belum gue kuasain, atau mungkin case-nya ikut tryout. Dan kalian bisa coba menerapkan hal ini dalam proses ngabis UTBK kalian. Terlebih mungkin buat teman-teman yang nanti udah selesai nih urusan ujiannya, jadi urusan akademik SMA kalian udah selesai, atau mungkin buat teman-teman yang lagi gap year dan memang fokus kalian cuma untuk UTBK, kalian berarti kan punya waktu 24 jam ya untuk mempersiapkan UTBK kalian, dan kalian punya waktu yang cukup nih untuk coba bagi waktu kalian buat tryout, buat latihan soal, buat coba ngulas materi yang belum kalian kuasain, atau mungkin buat les ya sama mentor kalian, atau mungkin coba diskusi sama teman kalian terkait materi yang belum kalian kuasain. Jadi gue rasa aspek scheduling ini cukup penting dalam proses ambis UTBK. Lalu selanjutnya kalau bicara masalah strategi, selain target, scheduling yang kalah penting adalah bekal. Dan gue rasa bekal ini merupakan aspek yang kayaknya nggak penting, kayak penting banget sih, kayak penting banget. Kalau bicara masalah bekal tuh kayak buku ya, persiapan bahan belajar yang perlu kalian persiapkan. Kayaknya kalau nggak salah kita dari Edupir udah coba sempat ngelis nih beberapa buku recommended, dan kalian mungkin bisa cek di postingannya Instagramnya Edupir, nanti ada di sini nanti. Nah, kalian bisa coba cek di situ, kita coba ngelis beberapa buku yang kita rekomendasikan buat teman-teman pakai sekiranya nanti mau ngabis UTBK, baik sosu maupun saintek. Lalu setelah buku yang gak kalah penting bekal itu gue rasa tryout ya. Dan gue rasa tryout punya peran yang cukup penting. Dan tryout sekarang cukup enak karena sekarang kayaknya tryout mostly udah pada online semua. Dan kalian cukup dari rumah siapin laptop dan kalian bisa mempersiapkan persiapan UTBK kalian dengan banyak-banyakin tryout. Contohnya just in case misalkan kalian mau coba ngambil manajemen atau mungkin akuntansi UI, dan gue saranin kalian coba ikutin tryout yang sekiranya dilaksanakan atau diadain sama teman-teman panitia yang ada di FEB UI, atau mungkin kalian case-nya kalian pengen ngambil hukum UGM atau mungkin akuntansi UGM, kalian coba ikutin tryout yang sekiranya diselenggarakan oleh teman-teman dari BEM atau mungkin dari HIMA ya, himpunan mahasiswa jurusan ataupun universitas yang kalian incar tersebut. Lalu setelah tryout, gue rasa sekarang kita masuk coba ke faktor eksternalnya. Yang pertama itu pastinya lingkungan. Lingkungan ini gue rasa penting banget dan cukup luas. Kalau bicara masalah lingkungan, kayak dari sekolah, gue rasa cukup penting ketika kalian nemuin temen ngabis UTBK bareng. Kalau dulu case-nya gue kayak punya 1 atau mungkin 2 temen ngabis bareng. Jadi kayak ikut tryout bareng, ikut beli buku, kita patungan beli buku bareng, coba latihan soal, diskusi soal, dan lain sebagainya. Dan gue rasa itu cukup enak ya, punya suasana competitiveness tersebut. Lalu setelah lingkungan sekolah, gue rasa kayak lingkungan les. Kalau kalian punya les, gue rasa coba ikutin les yang sekiranya cukup bagus, cukup recommended. Dan gue rasa kalian bisa nemuin suasana competitiveness tersebut di tempat les kalian. Atau mungkin buat teman-teman yang nggak prefer untuk ikut les, gue bisa saranin buat coba join, gue rasa banyak ya sekarang grup Telegram, dan kalian bisa coba belajar bareng dari situ. Tapi gue rasa kalau case gue dulu adalah grup Telegram tuh cukup banyak ya, kayak 100 bahkan sampai ribuan orang. Dan yang gue bisa saranin, coba kalian coba bentuk nge-form grup yang lebih kecil kayak 4-10 orang. Dan dari grup kecil tersebut kalian bisa sharing-sharing jawaban, bisa sharing soal, diskusi, dan lain sebagainya. Dan gue rasa lingkungan tersebut bisa ngebantu kalian biar kalian tuh gak ngerasa kalau kalian tuh berjuang sendirian, tapi kalian bisa berjuang bareng-bareng, jadi ada suasana positif yang bisa ngedukung kalian. Lalu terakhir yang mungkin bisa gue saranin adalah pastinya doa ya, doa restu orang tua, doa restu guru, doa restu sahabat, kerabat, dan lain sebagainya. Jadi mungkin gue bisa ngasih saran juga buat teman-teman yang mungkin punya masalah sama orang tua, kayak mungkin berbeda pilihan, coba duduk rembungin bareng-bareng ya pilihan nanti kampus kalian di mana, karena gue rasa doa restu tuh punya andil yang cukup penting ya dalam kesuksesan UTBK kalian. Begitupun dengan guru, gue rasa kalau guru pasti suportif banget. Coba ya sharing-sharing sama guru kalian, minta doa restu mereka dalam proses berjalan UTBK kalian, atau mungkin H-1 atau mungkin H- seminggu waktu UTBK kalian. Dan gue rasa dari doa restu tersebut pastinya bisa memperlancar proses UTBK kalian. Oke teman-teman, mungkin itu aja video singkat untuk tip X kali ini.
Coba kalian komen di bawah ya, sekiranya kalian pengen tips apa lagi. Coba kalian komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe video ini, dan share video ini ke teman-teman kalian sehingga biar makin banyak, biar makin rame, dan sekarang kita makin semangat buat ngasih konten-konten ke teman-teman Edupir Inspiration semua. Mungkin sekian dari gue akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.